semuanya, assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi 7 inspirasi masakan simple untuk sahur. Masakan pertama ini ada udang saus asam manis. Selanjutnya ini kita siapkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ada setengah buah bawang bombay kita iris kasar, ada 3 siung bawang putih. Kemudian ini ada 3 buah cabai keriting merah, ada 5 buah cabai hijau. Kalau teman-teman nggak suka pedas bisa di skip aja. Ada 1 batang daun bawang. Kalau udah selesai sekarang kita sisihkan. Ini ada udang sebanyak 250 gram yang udah saya kelupasin kulitnya. Selanjutnya siapkan tepung bumbu instan yang sedikitnya ini saya larutkan sama sedikit air ya teman-teman untuk adonan basah. Kemudian ini ada di wadah tepung bumbunya agak banyakkan. Ini sebagai adonan keringnya. Kalau udah dicelupin di adonan basah, udangnya kita masukkan di adonan kering. Ini saya menggunakan metode kocok supaya lebih cepat dan simpel ya. Sementara itu kita siapkan juga minyak goreng karena setelah diaduk-aduk seperti ini, udah dikocok-kocok, langsung aja kita goreng udangnya supaya nggak keras. Nah ini kita goreng udangnya sampai garing dan matang. Kalau udah garing dan matang seperti ini, diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya ini saya udah siapkan sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai harum. Ini bebas ya, kalau mau pakai margarin juga boleh sesuai selera. Kalau udah layu seperti ini, sekarang tambahkan air sebanyak 150 ml. Kemudian ini ada saus tiram kira-kira 1 sendok teh. Ada saus tomat sebanyak 4 sendok makan. Untuk mereknya bebas sesuai selera. Kemudian ini tambahkan juga saus sambal sebanyak 1 sendok makan. Untuk mereknya bebas sesuai selera. Ada setengah buah jeruk nipis, kita ambil airnya aja. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Nah ini kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan irisan cabenya ya. Nah ini kita masak sebentar sampai layu aja. Selanjutnya ini saya udah siapkan 1 sendok teh tepung maizena yang udah saya larutkan sama air sebagai pengentalnya. Ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan udangnya, aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah ini dia, sekarang udah siap kita sajikan ya. Selamat mencoba. Selanjutnya resep kedua. Ini ada telur dadar berendo atau telur dadar keribu. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk bumbunya. Ada 3 siung bawang merah, kemudian ada 2 siung bawang putih, ada 3 buah cabai keriting merah. Untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera. Ada 1 batang daun bawang, ada 1 lembar daun kunyit ya. Kalau udah selesai, sekarang kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, kemudian pecahkan 4 butir telur ayam ukuran sedang. Nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian ini kita tambahkan bumbunya seperti garam, kaldu jamur, dan lada bubuk secukupnya ya. Sekarang kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah selesai, sekarang siapkan cukup minyaknya ya teman-teman. Ini kita goreng seperti ini. Nah ini bagian atasnya kita siram seperti ini supaya rendanya itu atau keribunya itu keluar ya. Kita goreng sampai bagian bawahnya itu agak garing, baru kemudian dibalik. Nah sekarang kita goreng kembali sampai kedua sisinya garing. Kalau udah garing, sekarang kita angkat dan siap disajikan. Nah ini harus benar-benar ditiriskan karena banyak menyerap minyak ya. Nah ini dia teman-teman, telur dadar berendonya udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep ketiga. Ada tumis ikan sarden kaleng. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk bumbunya. Ini ada 5 siung bawang merah, kemudian ada 2 siung bawang putih. Selanjutnya ada cabai keriting merah sebanyak 5 buah, ada cabai keriting hijau sebanyak 6 buah. Untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera. Ada 1 batang serai kita iris-iris supaya nggak amis.
Kemudian ada 1 batang daun bawang. Nah, untuk cabai rawit merahnya ini saya biarkan utuhan aja, kalau mau diiris-iris juga boleh ya. Sebagai pelengkapnya ini ada pete, berhubung ini untuk sahur, kalau teman-teman nggak suka bau nantinya bisa di skip ya. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya, kita tumis terlebih dahulu bumbunya seperti bawang dan serainya sampai harum. Kalau udah layu seperti ini, sekarang kita masukkan cabenya dan petenya ya. Nah, ini ditumis kembali sampai layu dan harum. Kalau udah cukup layu, sekarang kita masukkan sarden kalengnya. Untuk mereknya bebas sesuai selera dan sesuai dengan stok yang ada di rumahnya masing-masing. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini bebas ya, kalau mau dikasih air juga boleh sesuai selera. Nah, sekarang kita masukkan juga cabai utuhnya, cabai rawit merah ya teman-teman. Kalau mau diiris-iris juga boleh sesuai selera untuk tingkat kepedasannya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir, sedikit garam. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya larut. Kita masak sebentar sampai bumbunya matang ya. Nah, ini udah cukup, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita matikan kompornya dan jangan lupa taburin sama irisan daun bawangnya ya. Nah, ini dia teman-teman, tumis sarden kalengnya udah jadi, masaknya simpel dan tentunya enak ya. Selamat mencoba. Selanjutnya resep keempat, cumi-cumi saus padang. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk bahan utamanya. Ini ada cumi-cumi sebanyak 4 ekor yang udah saya cuci bersih dan udah dibuang tintanya. Kita iris-iris seperti ini. Kalau udah selesai, sekarang disisihkan terlebih dahulu, siapkan bumbunya. Nah, ini bumbunya simpel aja teman-teman, terdiri dari 3 buah cabai keriting merah. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera. Ada 5 siung bawang merah, ada 2 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe. Kemudian kita tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya. Nah, ini udah selesai, sekarang kita sisihkan. Ini ada 1 buah bawang bombay ukuran kecil, diiris kasar aja seperti ini. Kemudian ada 1 batang daun bawang, diiris kasar juga seperti ini ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita tumis bumbunya sampai harum dan layu. Kemudian kita masukkan cumi-cuminya. Ditumis-tumis cumi-cuminya sampai mengembang seperti ini. Kalau udah selesai, sekarang kita tambahkan air sebanyak 100 ml ya. Nah, ini kita masak sampai bumbunya dan cumi-cuminya itu matang. Kemudian ini kita tambahkan saus tiram sebanyak 1 sendok makan, ada saus tomat sebanyak 3 sendok makan, ada 2 sendok makan saus sambal. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya larut. Selanjutnya, ini tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kita pecahkan 1 butir telur ayam sebagai pengentalnya ya. Ini bebas, kalau teman-teman nggak suka bisa pakai larutan tepung maizena aja. Ini kita aduk-aduk sampai telurnya itu pecah seperti ini ya teman-teman dan menggumpal. Nah, ini kita masak sampai benar-benar matang. Kalau udah hampir matang, sekarang kita masukkan irisan bawang bombaynya. Ini dimasak sebentar lagi sampai cukup layu. Nah, kalau udah layu seperti ini, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita matikan kompornya, masukkan irisan daun bawangnya ya. Oke, ini dia teman-teman, cumi-cumi saus padangnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep kelima.
Ini ada ayam krengsengan ya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bahan utamanya. Ini ada ayam, udah saya cuci bersih. Nah, ayamnya ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Untuk ukurannya bebas sesuai selera. Ini supaya matangnya itu cepat dan bumbunya itu lebih meresap ya teman-teman. Jadi saya potong kecil-kecil seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita marinasi terlebih dahulu. Ini ada setengah buah jeruk nipis, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam ya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini bebas, kalau mau dikasih bumbu lengkap juga boleh sesuai selera, ataupun mau pakai yang instan juga boleh. Sekarang kita sisihkan, sekarang kita siapkan bumbunya. Ini ada 8 siung bawang merah. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Selanjutnya ini ada cabai keriting merah sebanyak 5 buah. Ada cabai rawit merah sebanyak 6 buah. Ada 1 buah tomat merah. Kemudian ada bawang bombay. Ini saya iris kasar aja seperti ini. Sebanyak 1 buah ukuran kecil ya. Nah, ini kita goreng terlebih dahulu ayamnya. Kita goreng sampai matang. Ini ayamnya nggak saya ungkap ya teman-teman, langsung digoreng aja. Ini bebas, kalau mau diungkap terlebih dahulu juga boleh sesuai selera ya. Nah, kalau ayamnya udah matang seperti ini, sekarang kita matikan kompornya dan kita angkat ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis terlebih dahulu. Ini ada bawang merah, bawang putihnya. Kita tumis sampai harum dan layu. Kalau udah cukup layu, sekarang kita masukkan cabai beserta tomatnya. Ditumis kembali sampai layu. Nah, kalau udah layu seperti ini teman-teman, sekarang kita masukkan ayam yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya ini saya tambahkan air sebanyak 150 ml. Kemudian kita tambahkan kecap manis secukupnya. Ini saya tambahkan kecap manisnya sebanyak 3 sendok makan ya. Kemudian kita tambahkan juga ini ada saus tiram sebanyak 2 sendok makan. Ada kecap asin sebanyak 1 sendok makan. Ada 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Nah, ini kita masak sampai airnya nih menyusut dan bumbunya itu meresap ke ayamnya ya. Nah, ini airnya udah menyusut seperti ini. Sekarang kita masukkan irisan bawang bombaynya. Kita masak sebentar lagi sampai cukup layu. Nah, kalau udah layu seperti ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan. Oke teman-teman, ini dia masakannya udah selesai. Krengsengan ayam. Masaknya simple dan tentunya enak ya. Cocok untuk menu untuk sahur. Selamat mencoba. Selanjutnya resep ke-6. Ini ada ikan goreng tauco. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu ikannya. Ini saya pakai ikan laut namanya ikan kembung. Ini saya bumbuin sama bumbu ikan goreng instan ya, supaya lebih cepat aja ya teman-teman. Kalau mau dikasih garam aja juga boleh sesuai selera. Nah, kalau udah selesai sekarang kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu supaya nggak meletus-meletus dan nggak lengket. Kita goreng ikannya sampai garing dan matang. Sementara itu kita siapkan bumbunya ya. Nah, ini bumbunya simpel aja teman-teman. Semuanya saya iris-iris kecuali daunnya. Ini ada 1 buah bawang bombay ukuran kecil. Kemudian ada 5 siung bawang merah. Ada 2 siung bawang putih, ada sejempol kaki lengkuas atau laos. Kemudian ada cabai keriting merahnya sebanyak 5 buah, cabai rawit merahnya sebanyak 10 buah, cabai hijaunya sebanyak 10 buah, 1 buah tomat hijau. Nah, ini kita iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian ada 1 buah tomat merah, diiris kecil-kecil juga.
Kemudian ini ada 2 lembar daun salam. Ikannya udah matang, udah garing, sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya minyaknya dikurangin ya. Nah, sekarang kita tumis terlebih dahulu. Ini ada bawang merah, bawang putih, dan lengkuasnya beserta daun salamnya sampai layu. Kalau udah layu, baru kemudian kita masukkan tomatnya. Ditumis kembali sampai layu. Kalau udah layu seperti ini, baru kemudian kita masukkan sisa bumbunya. Kemudian ini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Ada kira-kira 2 sendok makan kecap manis. Kemudian ini saya tambahkan air sebanyak 100 ml atau secukupnya sesuai selera. Selanjutnya ini ada tauco atau kedelai yang udah difermentasikan ya teman-teman, sebanyak 3 sendok makan. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini saya skip garamnya karena tauco itu udah asin ya. Nah, ini saya tambahkan sedikit gula pasir. Sekarang kita masukkan ikan yang udah digoreng tadi, aduk-aduk. Kita masak sebentar sampai bumbunya ini meresap juga dan menyatu ke ikannya. Nah, ini udah selesai, sekarang udah siap kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman, ikan goreng tauconya udah jadi, masaknya simple dan tentunya enak, silahkan dicoba. Selanjutnya resep ketujuh atau resep terakhir, ini ada telur rebus sambal penyet kencur. Kita siapkan terlebih dahulu telurnya, kalau udah matang kita sisihkan dan dikelupasin kulitnya. Selanjutnya kita siapkan bumbu untuk sambalnya, ada 10 buah cabai keriting merah, ada 10 buah cabai rawit merah, ada 8 buah cabai rawit hijau, ada 1 buah tomat, kemudian ada kencur, kemudian ada 3 siung bawang putih, ada 6 siung bawang merah, ada setengah buah jeruk nipis, dan tentunya ini ada terasi. Nah, ini kita goreng terlebih dahulu bawang dan kencurnya. Kita goreng sampai layu, kemudian disusulin sama tomatnya dan cabenya. Nah, ini kita masak kembali sampai layu. Ini jangan sampai kering ya teman-teman, kita gunakan api yang kecil aja. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan terasinya. Ini terasinya lebih kurang sebanyak 1 bungkus ukuran kecil. Ini saya pakai terasi koin ya. Nah, kalau udah layu seperti ini dan udah matang, sekarang kita angkat. Selanjutnya ini kita tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, sedikit garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Kita ulek sampai halus. Kalau udah halus, jangan lupa perasin sama jeruk nipisnya. Nah, ini bijinya dibuang, aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan telur yang udah direbus tadi dan udah dikelupasin. Nah, ini telurnya dipenyet-penyet seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman, sambal telur penyet kencurnya udah jadi. Selamat mencoba. Oke teman-teman, itu aja inspirasi masakan simple untuk sahurnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.